Nah, karena itulah kemudian kita harus mewaspadai, jangan sampai penyakit iri, dengki, hasad ini muncul atau tumbuh di hati kita. Dia penyakit yang berbahaya, sebab hasad ini penyebab utama kejahatan terbesar terjadi di langit dan menjadi penyebab utama kejahatan besar terjadi di bumi. Di langit iblis melawan Allah itu karena hasad. Hasad kepada Adam alaihissalam. Di dunia Qabil membunuh Habil ya juga karena hasad. Jadi hasad ini akar terjadinya kejahatan besar pertama di langit dan juga di bumi. Kemudian B, B-nya adalah borok, cepat atau lambat akan terungkap. Nah, hati-hati. Borok serapat apapun ditutup, cepat atau lambat akan terungkap. Apa itu borok? Ya, keburukan. Kalau seseorang melakukan keburukan dan dia tidak segera menghentikan keburukan itu dengan tobat, Allah akan ungkap. Allah akan buka borok itu. Satu-satunya cara supaya borok ini benar-benar tertutup rapat dan tidak terungkap adalah dengan taubatan nasuha. Nah, maka saya kutip kembali perkataan Umar bin Khattab, tidaklah Allah mengungkap suatu keburukan kecuali karena keburukan itu dilakukan berulang. Ya. Jadi misalnya ada seorang pejabat ketangkap bahwa dia melakukan perbuatan korupsi sekian M atau sekian T. Ketahuilah, kata Khalifah Umar bin Khattab, kasus itu tidak terungkap kecuali karena dia telah melakukan kejahatan itu yang sama sebelum-sebelumnya. Dia sudah melakukan kejahatan yang sama sebelum-sebelumnya, entah di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Allah beri dia kesempatan untuk bertobat, dia tidak bertobat, maka akhirnya Allah mengungkap aib-aib. Bahwa tidaklah seorang suami ketahuan selingkuh oleh istrinya kecuali karena dia melakukan kejahatan berulang-ulang. Ya, sampai akhirnya kemudian Allah ungkap. Ya. Nah, karena itulah kemudian kita harus ingat selalu ini perkataan Khalifah Umar, tidaklah suatu kejahatan dilakukan berulang-ulang kecuali Allah akan mengungkapnya. Kalau sekali dua kali Allah masih sayang, Allah masih menjaga nama baiknya, Allah akan menutupi aibnya. Tapi justru disitulah manusia lalai. Dia merasa berhasil, dia merasa aibnya tidak ketahuan, maka dia semakin berani mengulang. Semakin berani mengulang. Pada akhirnya Allah mengungkap. Allah akhirnya mengungkap. Sebab dia diberikan kesempatan oleh Allah bertobat, dia tidak bertobat, maka Allah ungkap keburukannya. Nah, karena itulah kemudian kita harus ambil pelajaran yang sangat mendasar, bahwa borok itu akan terungkap cepat atau lambat. Satu-satunya cara untuk menutupnya rapat-rapat adalah dengan taubat nasuha. Kemudian berikutnya adalah A. Ya. Aib seorang tokoh atau aib seseorang yang memiliki nama besar akan cepat viral. Akan cepat viral. Jadi aib seorang tokoh, seorang yang memiliki kedudukan, jabatan atau memiliki nama besar, itu akan mudah viral, cepat viral. Maka hati-hati, kita yang dikenal di masyarakat sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai Pak RT, Pak RW, punya jabatan lah, punya posisi, itu banyak mata yang melihat, banyak mata yang menyorot. Begitu ada keburukan sedikit saja, segera viral dengan segera. Ya. Lihat. Nah, betapa indahnya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 84. Beliau berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi orang yang datang di kemudian hari. Beliau selalu berdoa, ya Allah, jadikan aku buah bibir. Sebab kita nggak tahu
Orang di depan kita mungkin bercerita tentang diri kita baik-baik saja, tapi kita nggak tahu di belakang kita dia cerita apa ke orang-orang tentang diri kita. Maka Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum. Siapa saja yang meninggalkan dunia ini, lalu kemudian orang-orang yang hidup tidak berbicara tentangnya kecuali kebaikan, itulah sejelas-jelasnya alamat husnul khotimah. Tapi siapa yang meninggal dunia, orang-orang yang hidup tidak berbicara tentangnya kecuali keburukannya, itulah sejelas-jelasnya alamat su'ul khotimah. Ya. Walaupun orang mengatakan dalam taziah Allahu yarham atau almarhum bapak ibu sekian disebutkan, tapi orang-orang bergosip tentang keburukannya, maka itulah sejelas-jelasnya alamat su'ul khotimah. Nah, karena itulah pentingnya kita jaga diri kita, apalagi kita diberikan jabatan. Jabatan memang menyenangkan, punya posisi nama, tapi ingat, begitu ada keburukan sedikit cepat menjadi buah bibir. Cepat menjadi buah bibir. Ya. Maka kita harus sangat berhati-hati. Nah, apa yang menimpa beberapa tokoh di Jawa Barat ini, misalnya apakah isu selingkuh, isu korupsi, itu cepat tersebar. Bukan hanya konsumsi masyarakat Jawa Barat saja, tapi masyarakat di luar Pulau Jawa Barat pun mengkonsumsi berita tersebut. Hati-hati. Punya nama, punya jabatan, punya kedudukan, di satu sisi menyenangkan, membahagiakan dari kacamata dunia, tapi apabila ada borok yang ketahuan, akan lebih mudah viral. Siapa yang besar karena medsos, maka medsoslah yang akan menghancurkan. Maka kita harus besar karena akhlak, kita harus besar karena keteladanan, kita harus besar karena keimanan, bukan karena pencitraan. Maka siapa yang besar karena pencitraan, maka siap-siap saja pencitraan akan menghancurkannya. Pasti. Nah, yang terakhir, hanya Allah yang menutup aib. Karena itu dekatkanlah diri selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menutup aib kita. Andaikan Allah membuka, menyingkap aib-aib kita, maka niscaya orang-orang akan